8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Apakah para pemimpin kita benar-benar lulus sekolah atau cuma lulus pencitraan? Karena kabarnya bukan cuma Jokowi yang ijazahnya diragukan, tapi juga sang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka. Dan ini bukan sinetron, ini kenyataan politik Indonesia. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fame ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fame selanjutnya. Oke teman-teman, jadi akhir-akhir ini belum kelar-kelar berita tentang isu atau polemik diduganya ijazah palsu milik Bapak Jokowi. Sekarang jadi merembet kemana-mana guys. Sampai ijazahnya Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu diragukan oleh para netizen. Diragukan keasliannya gitu maksudnya guys. Dan ada berita juga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian Gibran sebagai wakil presiden dan mereshuffle Menteri Projo guys. Oke teman-teman, jadi gua rasa teman-teman harus nonton video ini dari awal sampai habis agar teman-teman semuanya tidak gagal paham ya guys ya. Oke, seperti biasa langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita ini guys. Langsung aja kita reaction bareng-bareng guys. Ini dia videonya guys. Ratusan jenderal ngamuk. Gibran pun diminta turun dari jabatan. Ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya. Bayangin kalau para jenderal Laksamana dan Marsikal yang biasanya adem di balik pensiun mendadak sambil ngopi guys. Bukan buat reuni atau main golf, tapi buat ngeluarin 8 juru sakti untuk menyelamatkan negeri ini. Kita yang di bawah biasanya cuma bisa ngeluh, tapi kali ini suara keras datang dari atas. Ratusan jenderal sepuh saat ini pun mulai gerah. Mereka mengeluarin tuntutan, dan yang paling dakdikduk, mereka minta Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk mundur serta diganti. Loh, ada apa ini? Loh, apa mimpi kita semalam nyambung ke dunia nyata? Kata mereka, keputusan Mahkamah Konstitusi soal pasal 169 huruf H itu kayak mie instan yang dimasak pakai air hujan. Cepat tapi nggak sehat. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Katanya lagi, negeri ini perlu kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli, bukan versi yang sudah dibumbui kepentingan politis. Kita kayaknya nggak dikasih bubur, tapi nasi sisa kemarin yang sengaja dipanasin ulang terus sampai bau. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Mereka juga bilang, hentikan proyek-proyek strategis yang katanya nasional, tapi rasa-rasanya cuma buat segelintir konglomerat.
KN skip dulu, kata para jenderal ini. Tambang-tambang harus ditertibkan. TKA dari Tiongkok, silahkan pulang. Karena rakyat kita hingga saat ini pun masih ngantri kerja. Tapi tunggu dulu sob. Ini bukan sinetron, tapi ini sebuah kenyataan. Para purnawirawan gak cuma teriak-teriak kosong. Mereka pun juga meminta reshuffle para menteri, balikin Polri ke Kemendagri, dan tegas memutus jejaring yang masih setia pada bayangan mantan Presiden Jokowi. Pertanyaannya sekarang, kalau suara rakyat gak pernah didengar, dan suara para jenderal pun mulai dikecilin volumenya, siapa yang sebenarnya pegang remotenya? Jangan-jangan kita semua ini cuma figuran dalam panggung demokrasi yang naskahnya sudah diketik dari dulu. Dan jangan lupa, yang diam bukan berarti bodoh, yang bersuara bukan berarti makar, tapi yang terus mengelabui rakyat, mereka sedang menabung murka sejarah. Jadi Sobat RJ, mari kita tanya dengan lantang. Apa kalian setuju Gibran segera dilengsarkan seperti keinginan para jenderal ini? Kalau kalian setuju, kasih komentar kalian di bawah. Kalau nggak setuju, ya tetap saja kasih komentar. Biar tahu rakyat ini memang belum sepenuhnya mereka bisu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan berikan komentar kalian di bawah video ini ya guys ya. Lanjut di video selanjutnya. Ijazah Gibran juga harus dicek sebagai bentuk keadilan dan sama rata. Ijazah Gibran juga harus dicek. Jokowi makin merembet kemana-mana nih. Bahkan Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni UGM atau Formasi Kagama jadi ngerembet kemana-mana. Cuma Jokowi aja yang dicek ijazahnya, tapi pejabat lainnya juga dicek keasliannya, termasuk Gibran Rakabuming. Koordinator Formasi Kagama yaitu Devian Kori bilang, biar adil itu semua dicek mulai dari kepresidenan yaitu Gibran, biar nggak ada penilaian buruk di perpolitikan Indonesia ke depan. Bahkan Devian juga kritik Jokowi yang terlalu ngurusin hal nggak penting dan nggak menggambarkan sosok mantan presiden yang bijaksana. Kalau menurut kalian, perlu apa nggak sih guys kita pastikan ijazah semua pejabat itu asli? Kalau menurut gua pribadi ya sangat perlu. Kalau kita ingin mengetahui dan memastikan bahwa pejabat-pejabat kita itu ijazahnya asli gitu. Kalau menurut gua pribadi sih sangat perlu. Apalagi sudah sekelas presiden dan wakil presiden. Yang sangat perlu lagi nih, yang sangat penting lagi, jangan dicek ketika sudah menjabat gitu. Yang paling penting itu ketika mereka ini ingin mencalonkan diri sebagai pejabat, tuh harus dicek kualifikasinya benar-benar, harus dengan standar kualitas yang memenuhi syarat gitu guys. Jadi seperti kita lah, misalkan kita pengen bekerja di salah satu perusahaan yang kita inginkan, kita wajib memenuhi syarat agar kita bisa bekerja di salah satu perusahaan yang kita inginkan gitu guys. Apalagi yang ingin menjadi pejabat di negara kita, ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah, ya kan, ingin mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, wah itu harus lebih ketat lagi. Jadi sebenarnya masalah ini kan sudah ada sebelum-sebelumnya, sudah diragukan gitu loh. Tapi sekarang muncul lagi. Menurut gua menggali-gali masalah yang udah lama itu loh. Jadi menurut gua ya itu balik lagi ke tadi. Kalau sudah menjabat itu buat apa? Apalagi sudah pernah menjabat. Yang paling penting itu ketika ingin menjabat, kualifikasinya harus benar-benar memenuhi syarat. Semuanya harus dengan memenuhi syarat. Gitu guys, agar tidak ada dusta di antara calon pejabat dan masyarakat, tidak menimbulkan polemik seperti ini lagi. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya guys. Selamat datang kembali di Republik Halusinasi, tempat di mana ijazah bisa lebih misterius dari naskah kuno peninggalan Majapahit. Sahabat, hari ini kita tidak sedang bahas inflasi, utang,
berapa? 7.000, 8.000 triliun, atau pengembangan IKN yang lebih mirip taman hiburan? Enggak. Kita sedang bahas hal yang justru lebih fundamental. Apakah para pemimpin kita benar-benar lulus sekolah atau cuma lulus pencitraan? Karena kabarnya bukan cuma Jokowi yang ijazahnya diragukan, tapi juga sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Dan ini bukan sinetron, ini kenyataan politik Indonesia yang lebih absurd dari skenario FTV jam 2 pagi. Apakah mesti kita sebut ini sebagai negara ijazah? Ya kan, bener kan? Jadi ngerembet kemana-mana. Yang satu belum selesai, muncul lagi berita polemik yang baru sampai ke wakil presiden, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang diduga diragukan ijazah aslinya oleh para netizen. Gitu guys. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi itu. Ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Dibuka saja. Sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak. Hanya satu banyak pihak yang mana gitu. Pihak yang mana? Hanya satu dua betapa pihak. Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus pihak. dilanjutkan. Kalau mau bicara soal moral misalnya, memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya masyarakat bilang panci mana panci gitu. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi, nanti ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Di mata Akbar atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi? Biar bagaimanapun, Pak Jokowi tidak bisa mengingkari atau membantah bahwa dirinya memang sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan politik Gibran. Bagi saya, semua ini adalah bagian dari itu. Makanya beliau mengulur tulus tidak mau membuktikan supaya permainan ini tidak kunjung selesai. Ya oke guys, jadi jangan lupa teman-teman semua nonton video podcast tersebut ya guys ya. Podcast dari Bapak Akbar Faisal. Silakan teman-teman nonton video selengkapnya. Ada di konten YouTube-nya Bapak Akbar Faisal. Oke, lanjut kita reaction video selanjutnya guys. Nah ini dia breaking news. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian Gibran sebagai Wapres dan reshuffle Menteri Projo. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli 1. sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rembang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri
dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Rasid, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Yang dibacakan oleh Bapak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan Sunarko, ya. Dan selanjutnya itu sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menyaksikan melalui YouTube. Semoga acara ini bisa membawa manfaat, berinspirasi begitu ya. Terima kasih kepada Pak Soeharto dan rekan-rekan yang sudah menggagas acara ini. Oke, jadi seperti itu guys. Kalau nggak salah tadi ada 8 permintaan ya. 8 permintaan yang diusulkan kepada pemerintah Indonesia gitu guys. Salah satunya yaitu tadi mengusulkan untuk diberhentikannya Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gitu guys. Oke, langsung aja kita reaction di video selanjutnya ya guys ya. Saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Di proses MK maksudnya. Ya itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan suatu upaya siasah politik, siasah hukum untuk meloloskan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti EPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada tarikannya. Ada tarikannya. Nah, makanya di Expon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga ijazah Pak Jokowi asli. Supaya ini selesai. Karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini. Segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah.
Tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi nanti, ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini kalau kita identifikasi tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang? Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam. Bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Kalau secara hukum apa sekarang? Ada gak yang melakukan gugatan terhadap Pak Jokowi secara langsung? Akan sulit sekarang. Dan pertarungannya sekarang hanya sebatas di opini. Dan memang itu yang saya sayangkan tadi dari Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi tidak lagi bicara tentang haknya. Betul bahwa beliau berhak untuk tidak menunjukkan itu kepada siapapun, kecuali kepada pengadilan kalau diminta oleh hakim. Itu benar, hak beliau di situ. Nah, disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan, menyampaikan, oke, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang menyatakan ini sah atau tidak. Tidak usah ke penggugat-penggugat ini, serahkan saja ke penegak hukum, apakah ke pengadilan atau ke polisi. Biar mereka, lembaga negara kita yang menyatakan ini sah atau tidak. Karena sekarang tidak cukup lagi pembuktiannya bisa diterima oleh para penggugat ini hanya dengan statement. UGM sudah menyampaikan. Apa mereka mau menerima? Tidak. Gini Bar, jadi itu sedikit Bar ya. Jadi itu permasalahan. Sebentar saya selesaikan Kak Irma. Jadi persoalannya sekarang ini bukan lagi soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi. Itulah yang ditargetkan menurut secara saya. Psikologis ya? Secara psikologis. Jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Ya, jadi sekarang kondisinya benar apa kata Bapak Ferdinand tadi. Sekarang gilirannya merembet ke Bapak Wakil Presiden, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka yang ijazahnya diragukan oleh para netizen. Gua sengaja tidak menyebut masyarakat, tapi gua menyebut para netizen. Karena kalau gua nyebutnya masyarakat, nanti pasti ada yang komen seperti ini. Masyarakat yang mana ya? Gitu. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema FM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman yang suka kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di bawah. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema FM selanjutnya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.